Salam sejahtera untuk kita semua MS yang ada di Jakarta Banten Conference. Perkenalkan, nama saya Tiana Sitinjak. Nama lengkapnya, panggilannya Ana. Saya mau menyaksikan anak saya yang sakit, karena itu permintaan dari pimpinan MS kami yang ada di wilayah 1. Anak kami dari bayi tidak pernah diopnami, tapi pada waktu kelas 4 SD dia panas tinggi, sudah 6 hari. Pendeta suruh harus diopnami. Saya bilang 8 hari waktu lalu enggak apa-apa, kita kasih aja minum banyak, enggak apa-apa. Tapi karena terjadi perdebatan, akhirnya saya mengalah. Jadi para MS seluruhnya yang di JBC, kadangkala pendapat kita itu selalu tidak diterima oleh pendeta, oleh suami, tapi tidak salah kalau kita mengalah. Akhirnya anak kami diopnam di Rumah Sakit Advent Bandung tahun 2016. Pada tanggal 16 Agustus, hari pertama, banyak sekali yang melihat. Sakit apa? Panas. Tapi hari kedua dipindahkan ke isolasi. Nah, anak saya, sakit apa? Dok, sakit apa? Enggak, cuman panas. Nah, hari ketiga, karena diisolasi, tidak boleh sembarangan banyak orang yang melihat. Tiba-tiba semua tubuhnya sampai mukanya itu bintik-bintik merah. Aduh, saya takut, dokter, sakit apa anak saya ini? Panas. Biasanya kalau dia panas itu dia kuat makan. Nah, ini nggak mau makan lagi. Waduh, mulai saya takut. Saya sangat takut sekali. Jadi saya hari-hari saya di ruangan itu menunggu. Suami tidak mau menunggu, hanya saya yang menunggu. Akhirnya saya penuh dengan air mata, menangis. Sakit apa ini anak? Macam-macam dimasukin cairan tergantung, suntikan terus setiap saat diambil, pagi diambil, malam diambil. Aduh, enggak tahu sakit apa. Selalu saya tanya, sakit apa dokter? Dia bilang enggak apa-apa bu, tapi kenapa jadi merah-merah ini anak saya ini? Orang tadinya panas kok. Saya bilang, iya bu, enggak apa-apa. Tapi karena terus saya mendesak, saya bilang keluarga saya di Jakarta nanya sakitnya apa, tapi dokter nggak mau kasih tahu sakitnya apa. Keempat hari dokter baru bilang sakit anak ibu temanan sama DBD. Jadi tipes temanan sama DBD. Namanya judulnya sakit apa dokter? Ya itulah, termasuk anak ibu ini kuat. Dari 3 yang saya tangani kasus seperti anak ibu ini kuat. Anak ibu ini luar biasa. Dari 3 cuman anak ibu yang selamat katanya. Nah, karena terus saya bingung, nangis. Saya tanya, udah jam 1 malam. Makin takut, makin panas ini anak. Jam 1 malam, ada yang aplusan, itu Pak perawat bilang, itu ada istri pendeta di Jakarta ini, dari Jakarta itu anaknya sakit, tolong doakan. Katanya salah satu, lo kan pendeta, istri pendeta, kata perawat yang satu. Saya tahu istri pendeta itu departemen saat itu, departemen pemuda. Doakan. Ini ibu pendeta ini nggak mau mendoakan saya. Dalam hati saya ngeri kali ini, orang masuk pun tak mau. Emang sakit apa sih anak saya, mendoakan pun tak mau. Padahal sama-sama istri pendeta. Kecewa saat itu saya. Nah, memang jam 1 malam itu saya lihat ada ditukar obat. Nah, pada waktu ditukar obat ada masuk dokter. Dokter bilang, apa kabar ibu? Bagaimana anaknya? Dokternya ini dengan tenangnya senyum. Akhirnya saya bilang, enggak tahu dokter, ini sakit, mari kita berdoa. Dokternya justru mengajak berdoa, karena saya tahu ini dokter Advent. Pada waktu dokter ini berdoa, saya mulai lega, tenang saya. Nah, setelah diganti ini obat, akhirnya anak saya mulai sembuh. Dan pas 1 minggu anak saya ini sembuh dan kami pulang.
40 juta satu minggu. Luar biasa penyakitnya. Nah, berjalannya hari karena saya penasaran, katanya nggak ada di Indonesia, saya bawa anak saya ke rumah sakit kita yang ada di Penang. Dokternya bilang ini enggak apa-apa, udah diperiksa semuanya, darahnya diperiksa semua. Luar biasa saudara-saudara, ibu-ibu pendeta, seluruh anggota MS yang ada di perkumpulan kita di HP ini ya, di Zoom ini. Saya sangat-sangat kembali mengingatkan, kalau pelayanan kita penuh dengan kesabaran, penuh dengan penyerahan, pasti hasilnya baik. Tadinya anak saya ini tidak mau disuntik karena di rumah sakit Advent tiada hari tanpa ngambil darah, tiada hari tanpa disuntik, jadi dia takut. Jadi pada waktu di sana anak ini diperiksa, nggak ada, diperiksa bagian paru-parunya, otaknya, ini nggak apa-apa. Kebetulan dokternya orang India dan diterjemahkan, anak ibu ini nggak apa-apa, anak ibu ini sehat. Setelah itulah kami ada tenang dan senang melihat ini anak aktif, kegiatannya sangat banyak di sekolah karena anaknya memang aktif. Itu membuat saya tenang setelah pulang dari Penang karena katanya tidak ada sakitnya. Tahun 2021 kita harus disuntik, anak-anak harus disuntik karena COVID. Jadi dia disuntik di sekolah. Seminggu kemudian setelah hasil suntikan itu dia ngamuk. Ya aduh, ini sakit apa ini? Ngamuknya luar biasa. Saya akhirnya membawa ke rumah sakit. Mungkin ini sakitnya, saya menduga ini mungkin narkoba. Karena setiap datang, Mak minta uang, Pak minta uang. Kan tadi baru dikasih. Enggak, saya sudah belikan dia bilang makanan. Kita kasih uang lagi. Sebentar lagi datang minta uang. Semua dipalaki, keluarga dipalaki. Apa ini sakit? Oh, mungkin ini narkoba. Saya pikir kalau narkoba tiap harinya sama saya. Enggak mungkin dia ini narkoba, tapi enggak apa-apa. Saya bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dokternya bilang ini bukan di sini anak ini. Bukan di sini nih sakitnya nih. Bawa ke sana. Pergi dibawa ke rumah sakit yang lain. Oh, ini bukan di sini, bawa ke sana. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Harja. Karena emosinya begitu meningkat, disarankan untuk diopnam. Bayangkan saudara-saudara, ibu-ibu MS, situasi COVID, tidak boleh anak dilihat dan harus diopnami. Diopnamilah itu hampir 1 bulan. Nah, setelah sembuh saya sangat senang sekali. Sangat senang karena dia sudah sembuh. Berikutnya dia sekolah. Di sekolah dituntut lagi untuk di vaksin kedua. Seminggu berikutnya ngamuk lagi. Apa ini karena obat suntikan itu? Aduh, saya bingung lagi. Ada cerita diopnami lagi. Nah, sembuh lagi. Nah, tahun ini dia mulai bisa ikut sekolah sampai selesai SMA-nya. Tahun ini, tahun 2025 ini, bulan 4, tanggal 25, dia kecelakaan, tabrakan. Hasil tabrakan ini, saya sangat-sangat bersyukur ibu kita, pemimpin BWA, Seperdes, MS, membesuk kami di Lampung, karena dirawat di Lampung. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, saudari MS seluruhnya, kalau ada sakit atau ada masalah kita, kalau kita didatangi, kita didoakan, kita kembali semangat, kita kembali kuat, kita merasa senang. Itu rupanya salah satu obat yang luar biasa. Nah, kunjungan ibu ketua kita beserta departemen lainnya, ada 7 orang melihat kami ke Lampung. Akhirnya saya kuat lagi, kembali kuat dan sehat, gembira saya karena ada peduli melalui kehadiran mereka. Ya, sehat. Proses operasi pun selesai dan kita bawa ke rumah. Di rumah dirawat anak ini, tiba-tiba bulan 6 tidak mau ngomong. Kita lihat badannya nggak panas, tapi nggak mau ngomong, diam aja. Waduh, ini anak ada apa lagi ini? Diam aja, suruh makan, suruh ngapain, pokoknya hanya diam, nggak ada suara. Mulai kita berdoa, Tuhan, apalagi sakit ini anak. Kenapa ini diam aja?
tiba waktu kontrol ke dokter, di dokter bilang cuti dulu kuliahnya, ada suratnya. Mak, nama anak saya Nicholas cuti aja kuliah. Aduh, dalam hati saya, kalau cuti dia, saya pergi kerja, suami pergi melawat, siapa nanti lagi temannya, tambah nanti lagi sakitnya. Dalam hati saya berdoa, Tuhan tolonglah dia supaya jangan cuti. Nah, di sekolah negeri kebetulan mereka itu sekolahnya di Lampung, masuknya bulan September. Dengan buat janji sama dosen, salah satu dosen, akhirnya kami datang 3 jam bicara sama dosen ini. Anak ini selalu bilang, saya ini ada surat dokter, saya harus cuti. Dosennya bilang, kamu tidak boleh cuti, karena melihat dari kita lamanya ngomong, kamu itu nyambung, jadi tidak ada sakit. Itu dokter, itu menurut diagnosanya saja, kau harus sekolah. Jadi nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Akhirnya dia sehat dan dia kuliah. Hingga saat ini dia aktif mengikuti perkuliahan. Saya percaya saudara-saudariku, seluruh MS, saya percaya itu karena doa-doa yang dilayangkan untuk kami, untuk Nicholas. Terlebih di sini saya yakin ada 6 tulangnya yang mendoakan saat itu. Ibu Pendeta Pak Pahang. Itu membuat saya juga kuat dan dia berangsur-angsur sembuh, dan saya percaya karena doa-doa anak saya bisa sembuh. Dan bantu dalam doa, kalau tidak bulan 4 yang akan datang, bulan 6 paling lama dia akan operasi ulang karena dia dipasang pen di bahu kanannya. Yang saya mau bagikan ibu-ibu MS, seluruh ibu-ibu MS, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita akan memperoleh kekuatan bila mana bersandar, berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Masalah kita berbeda-beda, tapi pasti ada masalah. Percayalah, kalau kita serahkan sama Tuhan, pasti kita akan dapat melaluinya bersama Tuhan. Tuhan memberkati.